Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Jumpa lagi bersama kegerakan dengan Pastor Raymond Mantik. Bersama-sama kita pagi hari ini kita memulai hari dengan berdoa, bersepakat bersama-sama. Kita memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita juga menyapa Pendeta Henry Paliama. Semangat, semangat, semangat. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Bangkit anak-anak Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan. Mari kita sepakat bersama-sama pagi hari ini. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apabila ada 2-3 orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Ya. Apabila ada 2 orang bersepakat meminta dalam nama Yesus, Bapa di surga mendengarkannya. Dan firman Tuhan berkatakan, 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Dia hadir. Itu janjinya Tuhan. Wow, luar biasa. Oleh karena itu saudara, mari kita semangat pagi hari ini. Kita memulai hari dengan bersekutu dalam hadirat Tuhan. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan hadir. Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama lewat streaming yang ada saat ini di Facebook, ya, kita bersama-sama mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan. Buka hatimu saat ini. Biarkanlah Tuhan menjamah engkau pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory Jesus. Glory Jesus. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Selamat pagi. Shalom, shalom, shalom. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus,
serahkan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, anugerah-Mu baru bagi kami ya. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang heran bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Urabaya shikara baba 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 si, iara baba baba shikara bata karabaya sanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Ku puji Kau, ku sembah Kau, Raja di atas segala raja. Engkau Allah Maha Kudus, kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat nafas hidup yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami mulai lagi hari ini bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kau yang layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib nama Yesus. Ajaib, ajaib nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami siap memulai hari ini dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Urapi kami, berikan kami rahasia surga untuk mengerti karunia daripada Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Semangat, 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 haleluya. Saudara, kita maju dalam kegerakan daily life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kenapa? Karena bersama Yesus kita harus hidup setiap hari, hidup harian. Tuhan Yesus katakan, kesusahan sehari cukuplah sehari, jangan kamu khawatir. Ini ilmu Yesus yang luar biasa ya. Kita hidup harian bersama Yesus. Setiap hari, hari itu baru. Setiap hari penuh rahmat Tuhan. Setiap hari penuh anugerah Tuhan, penuh kemenangan, penuh keberkatan daripada Tuhan. Amin. Saudara percaya? Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan pembacaan saya sekarang ini ada di Roma. Ada di Roma, saudara ya. Saudara sudah ada di mana pembacaannya? Saudara semangat, tetap terus baca Alkitab. Kenapa kita harus selalu baca Alkitab?
Karena kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak bisa mengerti. Kalau kita tidak mengerti, maka kita tidak bisa melakukan, ya. Karena kita manusia hanya melakukan apa yang kita mengerti. Ya, kalau setuju katakan amin. Jadi kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara tidak akan mungkin melakukannya. Apalagi orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya isinya. Oke, puji Tuhan. Nah, tema kita pagi hari ini adalah orang Kristen sunat hati, ya. Orang Kristen sunat hati. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, ya, sunat hati atau sunat rohani, ya. Di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2 mulai ayat yang ke-25. Roma pasal 2 mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 29. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini, ya. Wow, luar biasa, ya. Sudah mau hampir habis lagi, ya. Kitab Mazmur, luar biasa. Semangat. Mari kita yang muda-muda jangan kalah semangat, ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah senior dari kita. Semangat kita, ya. Kita diberi inspirasi. Kita juga bisa. Oke. Nah, saudara-saudara, di dalam Roma pasal 2 firman Tuhan berkata, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Ya, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan yang sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, saudara-saudara, kenapa kita orang Kristen tidak melakukan sunat lagi seperti di bawah hukum Taurat? Karena sunat orang Kristen sudah lebih tinggi, yaitu sunat di dalam hati, sunat di dalam roh. Ketika setiap orang mengkhususkan, menguduskan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ketika setiap orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ketika dia memproklamirkan imannya kepada Tuhan di hadapan alam semesta, maka orang itu telah mengalami yang namanya sunat rohani. Ya, jadi bukan sunat lahiriah lagi, ya, dibedah hatinya lalu dipotong-potong hatinya. Wah, ini udah sunat. Bukan, saudara, ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sunat dilakukan oleh Abraham sebagai ketaatan akan perintah Tuhan, sebagai tanda perjanjian, ya. Di dalam perjanjian lama, saudara, sunat itu merupakan tanda bahwa Abraham akan setia pada perjanjian.
Jadi kalau kita Indonesia ya, kalau kita di Indonesia kita mengatakan ikat perjanjian ya. Orang yang mengikat perjanjian, misalnya menikah, dia ikat perjanjian, betul ya. Jadi orang bikin perjanjian ya seperti kontrak ya. Tapi kalau di zaman Abraham atau di Timur Tengah sana, mereka tidak bilang ikat perjanjian, mereka bilang potong perjanjian atau karat brit ya. Bahasa Ibraninya adalah karat brit, artinya potong perjanjian. Jadi waktu mereka mengadakan perjanjian, ada yang mereka potong ya, yaitu hewan ya, hewan kurban. Dipotong itu sebagai tanda bahwa kalau orang yang melanggar perjanjian akan bernasib sama dengan hewan yang dipotong. Jadi praktek potong perjanjian ini, karat brit, mereka potong hewan itu seperti terbelah begitu, dan mereka berjalan di antaranya dan mengatakan kalau orang melanggar perjanjian itu nasibnya akan sama dengan hewan yang dipotong. Dan ingat bahwa Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang berjanji. Kalau saudara belajar Alkitab, Allah kita adalah Allah yang berjanji. Makanya Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, sunat itu tanda perjanjian. Sunat itu tanda perjanjian bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Itulah keturunan Abraham. Dia akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Dan melalui keturunan Abraham, semua bangsa-bangsa di dunia ini akan diberkati. Itu tanda sunat di perjanjian lama. Dan sebagai tanda perjanjiannya, Abraham dan keluarganya, seisi rumah tangganya disunat. Makanya sampai sekarang ini orang-orang Yahudi mempraktekkan sunat. Bahkan orang Yahudi Kristen pun sunat ya. Jadi begini saudara-saudara, jangan saudara juga salah kaprah. Di dalam kekristenan sunat itu, sunat lahiriah, tidak dilarang ya, tapi juga tidak diwajibkan. Tidak dilarang tapi tidak diwajibkan. Karena ada sunat yang lebih tinggi, yaitu sunat rohani. Karena kalau orang Kristen berlatar belakang Yahudi, mereka sunat semua ya. Petrus itu sunat, Timotius disunat, ya, seperti itu. Nah, ada orang-orang Kristen yang non Yahudi tidak disunat, karena perjanjian sunat itu perjanjian dengan Abraham, khusus untuk orang-orang Yahudi. Tapi kita umat Allah, saudara, perjanjian kita sudah dibaharui. Perjanjian yang lama, umat Israel gagal memegang perjanjian itu. Mereka yang ditakdirkan, direncanakan Tuhan untuk menjadi imamat rajani bagi bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dengan adanya bangsa Israel, seisi dunia mengalami keselamatan daripada Tuhan. Israel gagal dan Israel merasa mereka superior. Mereka merasa mereka lebih hebat. Mereka merasa mereka umat Allah, sehingga merasa lebih tinggi dari suku-suku yang lain. Sehingga Tuhan membuat satu perjanjian yang baru. Ya, perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang baru ini ditandai oleh
darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham bahwa melalui keturunannya semua bangsa akan terberkati, akan diberkati, sudah terpenuhi dan digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan Yesus Kristus Tuhan hadir, Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang berinkarnasi, dan Dia memberi dirinya dalam kemanusiaannya, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus kita dari dosa, menebus kita dari belenggu dosa, menebus kita dari hukuman kekal. Dan ketika Dia bangkit dari antara orang mati, Dia membenarkan kita. Dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Dan bukan cuma sekedar menyediakan tempat, tapi Dia menjadi pembela buat kita. Haleluya. Tuhan jadi pembela buat kita, saudara. Dari apa, saudara? Dakwaan-dakwaan si jahat, dakwaan-dakwaan iblis. Makanya saudara, ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita mengkhususkan Yesus Kristus di dalam hati kita, maka saudara, kita mengalami apa yang namanya sunat rohani. Amin. Kita mengalami apa yang namanya sunat rohani. Ya, mari kalau kita melihat ya. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 10 ayat 16. Sebenarnya saudara, sunat rohani itu bukanlah hal yang baru ya. Sudah ada sejak di dalam Perjanjian Lama. Kita melihat di dalam Ulangan 10 ayat 16. Ulangan 10 ayat 16. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Semangat, semangat. Amin. Ulangan 10 ayat 16, apa yang firman Tuhan katakan di sana? Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Haleluya ya. Tuhan perintahkan sunat hati ya, karena apa? Sunat lahiriah, banyak orang begini, dia agama Yahudi, tapi dia tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan benar. Karena hukum Taurat itu bagaikan apa ya? Makanya Rasul Paulus katakan kutuk hukum Taurat, kutuk hukum Taurat. Karena begini, Anda melakukan 80 aturan hukum Taurat, gagal satu, gagal semuanya. Ya. Jadi hukum Taurat itu bukan buat orang semakin dibenarkan, justru semakin hari semakin diintimidasi, semakin hari semakin terjerumus dalam salah dan dosa. Dan tidak ada orang yang sanggup mampu melakukan hukum Taurat. Saudara bayangkan ya, ini ada salah satu aturan dari hukum Taurat ya, dari peraturan-peraturannya ya. Jadi kita punya kitab Taurat, tapi juga ada peraturan-peraturan pelaksanaan dari hukum Taurat. Dan di sana dikatakan ya, kalau rumah ada tikusnya, maka rumah itu harus dibakar atau dimusnahkan. Kalau rumah ada tikusnya, rumah itu harus dibakar dan dimusnahkan. Itu salah satu aturan Taurat. Kalau ada orang Manado baru beli rumah, baru dicicil, ya cicil 3 bulan langsung ada tikusnya, apakah harus langsung dibakar rumahnya, dimusnahkan? Nggak ada orang Manado yang sanggup itu. Apalagi orang Ambon. Horas, gimana? Ale, ya toh? Jadi saudara, hukum Taurat justru membeban. Makanya Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang Tuhan Yesus maksudkan saudara ya,
Walaupun saat ini kita tahu bahwa orang yang sakit hati, orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang penuh dengan kepahitan, itu beban-beban yang menindih di hatinya. Tapi yang Yesus maksudkan, orang yang berletih lesu dan berbeban berat adalah orang-orang yang sudah capek dengan aturan-aturan agama. Orang-orang yang sudah capek dengan beban-beban agama, saudara. Ya, beban-beban Farisi, Saduki, capek. Kalau ada dalam kerajaan Allah, merdeka karena hidup oleh kasih karunia. Hidup oleh kemurahan raja di atas segala raja. Tapi kalau ada di bawah hukum Taurat, saudara, gagal satu, gagal semua. Ya, bahkan kemarin kapan lalu pas lagi puasa ya, teman-teman kita dari seberang sana lagi puasa, saya nonton konten, saudara ya. Saya lihat konten, katanya kalau gagal puasa 1 hari saja, maka maka hukumannya adalah neraka. Wow, gagal puasa 1 hari, gagal puasa 1 hari. Jadi kalau sudah ada yang puasa 25 hari, hari ke-6, 26-nya dia gagal, maka hukumnya adalah neraka. Wah, siapa yang berani hidup di aturan model begitu ya? Adakah orang yang sanggup justru akan menghadirkan orang-orang munafik, orang-orang yang Tuhan Yesus katakan kalau berdoa di depan-depan dengan jubah-jubah yang besar ya. Oh, kasihan kalian orang-orang Farisi. Ya, di depan engkau bagaikan kubur-kubur yang dilabur putih, yang di dalamnya tulang belulang. Makanya saudara, belenggu agamawi, belenggu Taurat itu justru membuat orang terjerumus dalam dosa. Tapi kita bersyukur kita sudah dimerdekakan oleh Yesus. Katakan amin, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus. Orang-orang yang sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Dan belenggu dosa adalah Taurat, saudara. Wow, luar biasa ya. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita orang-orang Kristen, kita sudah mengalami sunat. Sunat itu tanda perjanjian. Ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka di dalam hati kita, di dalam batin kita, Yesus Kristus sudah bertakhta menjadi raja di atas segala raja. Kita telah mengalami yang namanya sunat rohani, tanda perjanjian yang baru. Anda dan saya, kita hidup dalam umat perjanjian baru. Makanya kita hidup dalam hukum perjanjian baru, di mana Tuhan membawa kerajaan Allah dan hukum kasih menjadi hukumnya, bukan hukum Taurat. Jadi kita orang-orang Kristen tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi dalam hukum kasih. Hukum kasih itu lebih tinggi dari hukum Taurat. Hukum Taurat mata ganti mata, ya, gigi ganti gigi. Hukum kasih, saudara, Anda membenci saja. Kalau Anda membenci, Anda sudah membunuh. Wow. Anda melihat dan mengingini, Anda sudah berzina. Itu hukumnya Tuhan. Jadi untuk berzina, saudara, nggak perlu saudara berbuat. Saudara dalam pikiran saudara sudah berzina. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Artinya hukum kerajaan Allah itu levelnya mengatasi dari hukum perbuatan. Makanya kita orang Kristen, kita dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, karena perbuatan kita tidak sanggup di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita dibenarkan oleh kemurahan Tuhan. Makanya kita menerimanya dengan iman. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa kita dibenarkan oleh kemurahan Tuhan? Makanya sebagai orang-orang yang sudah disunat,
Anda dan saya sudah disunat ya, sunat rohani. Kita nggak perlu sunat jasmani. Ya, sunat jasmani. Artinya begini, orang Kristen itu tidak mengharuskan sunat, tapi tidak melarangnya. Jadi kalau ada orang Kristen sunat, silakan sunat. Tapi bukan alasannya untuk keselamatan, tapi kesehatan. Jadi ada orang-orang tertentu yang dianjurkan dokter harus sunat, ya sunat karena kesehatannya, bukan karena keselamatan rohaninya atau keselamatan jiwanya. Jadi itu spiritnya berbeda ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah disunat oleh Tuhan, sunat rohani artinya Yesus Kristus bertahta di dalam hati kita. Ingat, Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Ada amin? Kalau Yesus bertahta di dalam hati kita, dia menjadi raja di atas segala raja yang memerintah di dalam hati kita, maka hidup kita menjadi berbeda. Saya berdoa saudara, Anda yang hidup dalam perjanjian, ya, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saat ini juga ketika Anda mendengarkan firman, Anda menjadi berbeda saudara ya. Anda berbeda. Buka hati saudara supaya saudara mengalami lawatan Tuhan. Saudara mengalami kasih karunia Tuhan. Hanya dengan iman kita boleh menerima ya kasih karunia Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan ya di pembacaan kisah di Roma pasal 3 ayat 21. Firman Tuhan katakan seperti ini ya. Kalau tadi kita baca pasal 2 ayat 25, kita lihat di Roma 3 ayat 21 sampai ayat 31. Ini agak panjang tapi gak apa-apa ya, kita bacakan bersama-sama. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kebenaran iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukan, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain, ya, termasuk bangsa Minahasa, bangsa Ambon Manise, bangsa Batak, bangsa Sunda, bangsa Madura, bangsa Jawa. Allah kita adalah Allah bagi bangsa-bangsa ya. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Makanya saudara-saudara, kita ya dibenarkan karena iman di dalam Tuhan Yesus. Iman, orang benar akan hidup oleh percayanya.
Ya, kita tidak lagi ada di bawah kutuk hukum Taurat sebagai orang-orang Kristen, tapi kita ada di bawah keberkatan hukum kasih karunia Tuhan Yesus. Ini bukan berarti bahwa kita sudah ditebus dan seenak-enaknya kita bikin dosa, ya. Wah, saya sudah ditebus. Malam minggu dugem, malam minggu ya kepap, hari minggu ke gereja lalu supaya basuh dosa. Ini pemikiran iblis, saudara. Sesat. Yang benar adalah saya harus hidup benar karena saya sudah dibenarkan. Amin. Saya hidup benar karena saya sudah dibenarkan. Saya dibenarkan bukan kekuatanku, bukan karena perbuatanku, tapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Makanya saya harus menjaga kebenaran itu. Rasul Paulus katakan, kerjakan keselamatan yang ada padamu. Itu seperti hadiah, seperti oleh-oleh, seperti pemberian yang kita harus menjaganya. Begitulah keselamatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Makanya saudara, orang-orang Kristen yang sunat hati, dia hidup oleh iman. Dia percaya bahwa Yesus Kristus telah menebus dia. Yesus Kristus telah membenarkan dia. Yesus Kristus menyediakan tempat bagi dia. Bahkan Yesus Kristus menjadi pembela buat dia. Untuk apa? Hidup benar. Makanya saudara, jangan biarkan iblis mengintimidasi saudara. Ada iblis yang mengintimidasi dan mengatakan, ngana berdosa, ngana pedosa besar, ngana pedosa tidak bisa diampuni. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih Allah. Sampai ada orang-orang ya, khususnya kita yang dari wilayah Indonesia Timur ya, punya ungkapan begini, saya takut masuk gereja karena kalau saya masuk gereja dosa saya terlalu besar. Kalau saya masuk gereja, lonceng gereja jatuh karena dosa saya. Ya, itu orang-orang di sini bilang begitu, takut masuk gereja karena apa? Kalau masuk gereja, lonceng gereja jatuh karena dia punya dosa terlalu besar. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Makanya kalau engkau saat ini menyaksikan dan engkau merasa engkau paling berdosa di dunia ini, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Anda merasa hidupmu paling hina, paling hancur, hidupmu bagaikan sampah, tak berguna. Saat ini biarkan Tuhan memulihkan engkau. Biarkan Tuhan menjamah engkau. Biarkan Tuhan memulihkan engkau dengan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Pagi hari ini buka hatimu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan sendiri yang sunat hatimu. Haleluya. Biarkan engkau mengalami yang namanya sunat rohani. Engkau mengalami di mana Yesus Kristus bertakhta di hati. Lihat firman Tuhan katakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Apabila ada orang yang membukakan pintu, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama di dalam rumahnya. Artinya Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Kalau engkau buka hati, dia akan masuk ke dalam dan bernaung di dalam, bertakhta di dalam hatimu. Makanya saudara, ini yang luar biasa. Kita bersatu dengan tubuh Kristus. Ini penyatuan yang misterius, yang bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal sehat kita. Melampaui akal. Karena kalau Tuhan selalu masuk akal, maka Tuhan itu Tuhan rekayasa, saudara. Tapi kalau Tuhan itu melampaui akal. Haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari kita akan berdoa pagi hari ini. Kalau saudara ada pergumulan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan.
yang datang menyegarkan kami, yang datang membebaskan kami, yang datang menyadarkan kami bahwa kami hidup di bawah hukum kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Kami sudah dimerdekakan, kami sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjalani hari sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, yang sudah sunat di dalam hati, yang sudah sunat di dalam roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami bersyukur hari ini kami mengalami jamahan Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh iman, dengan penuh semangat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada orang-orang yang sakit saat ini, arahkan hatimu, arahkan imanmu, kita satu hati, kita sepakat bersama-sama, arahkan tanganmu, dan kita berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan. Di dalam nama Yesus kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus menyucikan, menyembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyembuhkan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus tidak berubah, penyembuh yang ajaib. Kalau ada sakit penyakit, sakit apapun, kanker, tumor, sakit hati, sakit jantung, kolesterol, diabetes, sakit asam urat, asam lambung, apapun itu, kami percaya kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi saat ini juga. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Kalau ada orang yang berbeban berat, berletih lesu, ada orang yang terbelenggu dengan sakit hati, dengan kekecewaan, keputusasaan, dengan kegelisahan, kekhawatiran, terbelenggu dengan belenggu-belenggu agamawi. Kami percaya Yesus Kristus memberi kelegaan di dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh semangat. Kami siap menjalani hari ini karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna, penyediaan Tuhan sempurna. Tuhan Yesus yang menjadikan kami berhasil memuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami berdoa. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Mari kita maju terus dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Mulailah membaca Alkitab, minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Mari kita baca Alkitab. Orang Kristen harus baca Alkitab. Amin. Dan saudara, mari maju ke gerakan. Kita berdoa bersama-sama ya, supaya terjadi kegerakan-kegerakan dalam kehidupan kita. Saudara juga bisa follow Pastor Raymond ya di YouTube, di TikTok, dan di berbagai platform media yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat.